sebuah gambar artis-artis Indonesia ini. Tentunya kalian mengenal artis-artis ini. Apa pendapatmu tentang kedua artis ini? Ya, kalau kalian perhatikan, yang satu cantik dan yang satu tampan. Dapatkah kamu mengukur kecantikan dan ketampanannya? Kira-kira kalau kalian ukur, bisa tidak ya? Berapa nilai kecantikan dan ketampanannya? Dan alat ukur apa yang digunakan untuk mengukurnya? Lalu, bagaimana dengan gambar yang satu? Coba, bagaimana tinggi badan kedua orang tersebut? Ya, yang pria lebih tinggi dibandingkan yang wanita. Kira-kira kalau tinggi badan, kalian bisa tidak mengukurnya? Lalu, dengan apa kalian mengukurnya? Kalau kalian sudah bisa mengukur tinggi badanmu sendiri, sekarang tulis tinggi badanmu supaya tidak lupa ya. Kita bandingkan ketampanan dan kecantikan dengan tinggi badan. Ya, kira-kira dari kedua ini, gambar ini, manakah yang termasuk dengan besaran? Dan apa itu besaran? Jangan lupa terus saksikan video berikut ini, jangan dipotong-potong supaya jelas penjelasannya. Ya, kecantikan dan ketampanan tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai. Tadi sudah dijelaskan, sudah digambarkan sebelumnya bahwa kita tidak dapat mengukur kecantikan dan ketampanan karena memang tidak ada alat ukur yang digunakan. Dan penilaian orang pun tidak akan sama. Satu orang mengatakan cantik, satu orang lagi menyatakan sangat cantik. Orang lain mungkin mengatakan biasa-biasa saja. Jadi tidak ada yang bisa mengukur berapa nilai kecantikan dan ketampanan seseorang. Beda dengan tinggi badan. Tinggi badan dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai. Nah, kira-kira apa alat ukurnya? Kalian pasti tahu kan? Dari dua pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kecantikan dan ketampanan bukan besaran. Karena apa tadi? Tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai. Sedangkan tinggi badan merupakan suatu besaran. Nah, apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau angka. Kita bisa lihat di bawah ada contoh tinggi badan Budi sama dengan 155 cm. Nah, di sini dijelaskan bahwa tinggi badan merupakan suatu besaran yang dapat diukur. Nah, berapa nilai tinggi badan itu? Nilainya adalah 155. Jadi, angka atau nilai yang didapatkan setelah pengukuran tinggi badan Budi yaitu 155 cm. Ya, cm adalah sebagai satuan. Di satuan nanti akan dijelaskan di video berikutnya ya. Nah, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terdapat 7 macam, jadi ada 7 macam besaran pokok, dan selain dari 7 besaran pokok itu semuanya masuk ke dalam besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan lebih dahulu, jadi sudah menjadi kesepakatan secara internasional. Dan satuannya pun disebut dengan satuan sistem internasional. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok.
Jadi, satu jenis besaran turunan bisa diturunkan dari satu besaran pokok saja atau lebih dari satu besaran pokok. Nah, sekarang kita lanjut ke 7 besaran pokok. Apa saja 7 besaran pokok? Perhatikan tabel berikut. Di sini terlihat bahwa besaran pokok yang pertama adalah panjang. Panjang diberi lambang L dengan satuan dalam sistem internasional atau SI adalah meter. Meter disingkat dengan huruf M kecil. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Massa dilambangkan dengan M kecil dengan satuan kilogram. Kilogram ditulis lengkap, hurufnya kecil semua, disingkat kilogram kg ya, dengan huruf K-nya kecil. Kemudian besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Waktu diberi lambang T kecil dengan satuan sekon. Kita biasa menyebut sekon dengan detik. Jadi nama lain sekon adalah detik. Lambangnya adalah S kecil. Kemudian suhu. Suhu diberi lambang T besar dengan satuan Kelvin. Kelvin ditulis lengkap, hurufnya kecil semua karena dia diambil dari nama orang ya. Jadi kalau satuan diambil dari nama orang, ditulis lengkap, hurufnya kecil semua. Nah, untuk Kelvin, lambangnya adalah huruf K besar. Dan ingat bahwa penulisan Kelvin tidak menggunakan derajat. Jadi kita tidak perlu menulis derajat Kelvin, cukup Kelvin saja. Kemudian yang kelima adalah kuat arus listrik, diberi lambang I dengan satuan ampere atau ditulis dengan A besar. Besaran pokok yang keenam adalah jumlah zat dengan lambang N kecil, satuannya adalah mol, disingkat mol tanpa huruf E. Dan besaran pokok yang terakhir adalah intensitas cahaya C dengan satuan kandela, disingkat CD. Nah, itu adalah 7 besaran pokok. Selain yang disebutkan di sini, semuanya adalah besaran turunan. Tapi ingat, nama besaran panjang ada biasa disebut juga dengan ada diameter, ada jarak, ada tinggi, ada lebar. Semuanya itu termasuk besaran pokok panjang. Nah, bagaimana dengan besaran turunan? Tadi besaran turunan diturunkan dari satu besaran pokok atau lebih. Nah, contoh dari besaran turunan adalah luas. Yang pertama adalah luas. Nah, luas persegi panjang itu dirumuskan panjang kali lebar. Nah, bagaimana satuan dari luas? Nah, kita bisa menurunkannya satuan dari luas dari rumus ini. Panjang kali lebar. Panjang merupakan besaran pokok panjang dengan satuan meter. Disingkat M ya. Kemudian lebar juga merupakan besaran pokok panjang. Sama, dia juga memiliki satuan meter. Lalu bagaimana satuan luas? Luas satuannya meter kali meter, sehingga dihasilkan satuan luas adalah meter persegi atau meter kuadrat. Nah, contoh yang kedua. Saya beri contoh kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Atau bisa kita sebut jarak dibagi dengan waktu. Perpindahan bisa disebut dengan jarak apabila bendanya bergerak lurus dan tidak mengalami perubahan arah. Nah, perpindahan itu merupakan besaran pokok panjang dan waktu merupakan besaran pokok waktu. Bagaimana satuan dari kecepatan? Kita tahu bahwa
besaran pokok panjang satuannya adalah meter dan besaran pokok waktu satuannya adalah sekon. Jadi, kecepatan memiliki satuan meter per sekon. Kalau disingkat, satuan kecepatan adalah M per S. Paham ya? Nah, besaran turunan ada banyak. Tidak hanya luas dan kecepatan saja, tapi masih ada beberapa besaran lain. Apa saja itu? Di sini saya hanya memberikan 5 contoh besaran turunan. Ada massa jenis dengan lambangnya rho. Ini rho membacanya bukan huruf P ya. Dia memang mirip seperti P yang ditulis miring, tapi rho bukan huruf P. Sekali lagi, rho bukan huruf P. Nah, massa jenis sendiri adalah perbandingan antara massa dibagi dengan volume, sehingga satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, besaran yang kedua adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian ada gaya dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat atau biasa disebut dengan Newton dengan disingkat N besar. Kemudian ada usaha dengan satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau dikenal dengan Joule disingkat dengan J besar. Kemudian daya satuannya adalah watt disingkat W besar. Nah, dan seterusnya, artinya masih ada besaran-besaran turunan yang lain. Hanya saja di sini saya contohkan 5 dan tambah 2 tadi yang luas dan kecepatan. Oke, sampai di sini untuk pembelajaran kita tentang besaran. Jangan lupa tetap saksikan video-video selanjutnya yang akan membahas materi-materi IPA di SMP. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.